Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji kinerja. Perkenalkan, nama saya Lulu Tobing dari LPTK Universitas Mataram dengan NIM E4E1251271. Asal sekolah dari SDN Negeri Monggo. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana
memakan dan dimakan. Untuk Bobby. Sebelum kita memasuki pelajaran, kita speaking dulu ya. Tepuk semangat. Dan dan dan. Din din din. Dun dun dun. Dan dan dan. Din din din. Dun dun dun. Say. Aha aha na. Aha aha na. Aha aha. Semangat. Untuk pelajaran kita hari ini, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan definisi rantai makanan. Dua, siswa dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Tiga, siswa dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Untuk itu, Ibu mempunyai video pembelajarannya. Jangan lupa diperhatikan dan dipahami. Siap? Siap. Halo sahabat cerdas, Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Sahabat cerdas, pada pembelajaran pertama ini kita akan mempelajari hubungan makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Sekarang coba perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan dicampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang di dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton, bergerak memakan fitoplankton. Konsumen kedua adalah adalah ikan-ikan sedang, dan konsumen empat atau konsumen besar adalah ikan-ikan besar. Selanjutnya, ikan yang telah mati diuraikan oleh dekomposer sehingga dapat dimanfaatkan fitoplankton sebagai sumber nutrisi untuk membuat makanan. Urutan peristiwa memakan dan dimakan tersebut dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses pengguguran tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur.
Sahabat cerdas, di dalam rantai makanan terjadi perbedaan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Sekarang coba kalian perhatikan kembali rantai makanan berikut ini. Tumbuhan sebagai produsen memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah tikus. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Demikian dari saudara pembelajaran kita tentang rantai makanan. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami. Tadi Ibu sudah menampilkan video pembelajarannya. Ibu mau tanya dulu nih, apa yang kalian tangkap dari video pembelajaran tersebut? Tentang apa? Ya, tentang rantai makanan. Nah, dari produsen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, dan tingkat 5. Jadi begini, Ibu jelaskan kembali ya. Produsen tingkat 1, yaitu ini tumbuhan apa? Iya, padi. Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ulat dimakan oleh burung elang mati dan akan menjadi jamur yang akan terurai. Apakah kalian mengerti? Mengerti. Untuk lebih lanjutnya, Ibu ada penjelasan lagi.
tikus. Emang sudah benar. Tikus itu hewannya jenis karnivora, pemakan tumbuhan. Nah, yang memakan tikus tadi apa? Ular. Ular itu jenis hewan karnivora. Jadi dia akan terhubung ya. Apakah sudah mengerti? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, ibu lanjut. Nomor 3, menjelaskan interaksi antar spesies. Rantai makanan memberikan gambaran sederhana tentang bagaimana spesies saling bergantung satu sama lain. Apakah sudah mengerti? Penjelasan dari nomor 3 seperti yang ada di video. Ibu lanjut. 4. Memahami struktur komunitas. Rantai makanan membantu mengidentifikasi peran setiap spesies, seperti spesies basal produsen, spesies transisi, dan spesies predator, puncak serta mempengaruhi dinamika populasi. Nomor 5, mencegah kepunahan massal. Dengan adanya rantai makanan, distribusi dan ketersediaan makanan terjaga, sehingga mencegah kepunahan suatu hewan akibat kekurangan sumber makanan. Seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, jika ular tidak ada, maka hewan burung elang tidak bisa makan ya. Dia akan terancam punah. Apakah sudah mengerti? Sudah. Ibu lanjut. Apa saja komponen rantai makanan? Nah, di sini Ibu mempunyai komponen rantai makanan. 1, produsen sebagai autotrof. 2, konsumen atau heterotrof. 3, ada yang bisa? Atau kamu? Nah, 1, produsen atau autotrof. Golongan yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Autotrof melalui proses fotosintesis, misalnya tumbuhan hijau. Nah, di sini Ibu mempunyai gambaran tumbuhan hijau. Ini tumbuhan apa? Padi. Ini rumput. Nah, padi dan rumput atau tumbuhan hijau yang lain akan mendapatkan makanan melalui fotosintesis. Ibu menjelaskan ini sambil membuka buku ya. Buka buku dulu. Keluarkan buku ya. Sudah siap? Yang Ibu jelaskan sambil diingat, sambil dicatat. Ya, sambil dicatat agar ada untuk kalian pelajari di rumah. Selanjutnya, perhatikan di depan ya. 2, golongan konsumen atau heterotrof. Golongan yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri dan tergantung pada tumbuhan lain atau langsung maupun tidak langsung. Misalnya herbivora, karnivora, dan omnivora. Ibu mempunyai gambar jenis hewan di depan. Ada yang tahu ini jenis hewan apa? Kalau sapi itu makanannya apa sih? Rumput. Selain jenis sapi, hewan sapi, adakah hewan yang lain memakan rumput? Ada. Ya, ayo sebutkan semua. Sapi, kuda, kerbau,
menjadi senyawa organik sederhana yang kemudian dikembalikan ke ekosistem sebagai nutrisi. Nah, seperti yang kalian lihat di video tadi, ketika elang mati, dia akan terurai dan akan menjadi jamur. Ya. Pokoknya hewan-hewan yang mati itu dia akan terurai ya. Mengerti? Mengerti. Boleh Ibu lanjut? Boleh. Nah, ada macam-macam konsumen. Satu, kita baca sama-sama ya. Satu, konsumen pertama. Dua, konsumen kedua. Tiga, konsumen ketiga. Empat, konsumen. Nah, gambar rantai makanan. Ibu mempunyai gambar rantai makanan. Yang ini ada tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau ini sebagai apa? Produsen. Nah, ini hewan apa? Terlihat jelas? Yang kecil belalang. Belalang ini memakan tumbuhan hijau seperti padi. Nah, belalang ini menjadi apa? Konsumen satu. Nah, lalu belalang dimakan oleh tikus. Tikus menjadi konsumen berapa? Dua. Tikus dimakan oleh elang menjadi konsumen tiga. Nah, seperti yang ada di video tadi, tumbuhan hijau atau kita ini anggap saja padi ya. Padi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh Ibu minta satu orang siswa ke depan. Jangan takut ya. Boleh? Boleh? Ajijul ke depan ya. Tolong Ajijul membaca jelaskan seperti Ibu tadi. Contoh misalnya belalang sebagai konsumen satu. Siap? Siap Ajijul? Kita anggap saja ini sebagai padi. Padi dimakan oleh belalang. Ya, terus? Tikus. Ya, tikus. Ya, tikus memakan belalang. Ya, tikus. Jadi tikus dimakan oleh elang. Apakah sudah mengerti? Ini temannya menjelaskan. Kita beri apresiasinya dulu ya, tepuk tangan. Terima kasih Ajijul. Nah, ini Ibu mempunyai contoh ekosistem padang rumput. Seperti tadi ini yang di padang rumput ya. Rumput dimakan oleh hewan apa? Rusa. Rusa dimakan oleh harimau. Ini
anggota kelompok. Dan di sini Ibu sudah menuliskan langkah-langkah mengerjakan LKPD. Kalian tinggal membaca ya.
kita